Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji fikih kita, masih membahas tentang arkanus sholati, tentang rukun-rukun sholat. Pada ta'lim yang lalu, pada kesempatan yang lalu, rukun sholat yang ketiga as-salisu adalah al-qiyamu, berdiri. Liqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Berdiri ini alal qadiri, bagi yang mampu. Itu pun dalam sholat fardu atau sholat wajib. Kalau sholat sunnah, walaupun ia masih mampu untuk berdiri, boleh melakukan atau melaksanakan sholatnya dengan duduk. Tetapi ya tentu nilai pahalanya berbeda. Lebih banyak yang berdiri daripada yang duduk. Tapi kalau dalam sholat fardu atau sholat wajib, maka bagi yang mampu wajib hukumnya untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang rukun yang keempat, ar-rabi'u, yang keempat min arkaniha, dari beberapa rukun sholat, yaitu qiraatul fatihati, membaca surah Al-Fatihah. Fi qiyami kulli rak'atin, dalam setiap berdirinya setiap rakaat. Au badlihi, atau penggantinya berdiri. Kalau sholatnya berdiri, ya baca Fatihahnya saat berdiri. Kalau sholatnya pengganti berdiri dengan duduk dan lainnya, ya maka di situ tempatnya. Min raka'atis salatin mafrudatin kanat au nafilatan, baik itu di sholat fardu maupun di sholat sunnah, wajib hukumnya membaca surah Al-Fatihah. Imaman, baik ketika ia menjadi imam, kanal musalli au ma'muman au munfaridan, apakah ketika ia menjadi imam atau makmum atau sholat sendirian, membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Hifdzan kanat qira'atuhu aw talqinan aw nadhran fi mushafin aw sahifatin aw ghairiha, baik membacanya itu hifdzan, hafal. Lah kalau enggak hafal, aw talqinan, atau dibantu itu dibisikin. Misalnya orang yang baru belajar sholat, ia belum hafal, terus minta dituntun bacanya, nah itu talqin. Talqin itu artinya nuntun. Au nadhran, atau melihat. Fi mushafin, dalam mushaf, au sahifatin, atau di lembaran-lembaran, au ghairiha, atau yang lain itu. Jadi sholat itu seandainya mau membaca surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lain dengan membaca, misalnya mushaf ditaruh di depan, boleh. Nah, misalnya biar kita baca itu enggak itu aja, yang sholat di rumah misalnya, entah tahajud atau apa, beli Quran yang gede, taruh di depan, kemudian dikasih tiang atau apa itu, nah, baca. Misalnya hari ini baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 10, besok 10 sampai 20. Nah, kalau setahun 2 tahun kan lama-lama hatam. Boleh di sini. Bahkan sekarang masjid-masjid besar ya pada pakai itu. Yang imamnya suara bagus, tapi mungkin karena hafalannya terbatas, yuk biasanya biar ada variasi, tidak surat itu aja, yuk pakai mushaf yang di. Nah, dalam keterangan kitab ini ya memang boleh, baik itu hifdzon, hafal. Nah, kalau Fatihah mah ya hafal lah ya. Au talqinan, atau dibantu, dituntun bacanya. Au nadhran fi mushafin, atau melihat mushaf, Quran yang taruh di depannya.
Wajib itu berdasarkan firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ma tayassara dari yang termudah minal Qur'ani, dari ayat Qur'an. Lah yang termudah tentu Al-Fatihah. Jangankan kita yang muslim, yang non muslim aja banyak yang hafal Fatihah ya. Yang enggak agama, enggak Islam, Fatihah banyak yang hafal. Kalau di podcast itu kadang kan ya, yang obrolan Habib sampai Habib Ja'far ya, yang orang Banyuwangi mana Jawa Timur, itu kan sering podcast dengan tokoh-tokoh non muslim. Nah, mereka ya banyak yang pada hafal Al-Fatihah. Ya karena mungkin rumahnya dekat masjid, rumahnya dekat mushola, 5 waktu bukan 5 waktu lah ya. Kalau zuhur asar kan sholatnya sir. Maghrib, isya, subuh, karena dengar dari mushola, karena rumahnya mungkin dekat, Fatihah dibaca tiap sholat, lama-lama hafal, walaupun dia bukan orang Islam. Nah, wajibnya membaca surah Al-Fatihah ini, wa bayyanahu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, tidak sah salatnya, liman bagi seseorang, lam yaqra yang tidak membaca, bi Fatihatil kitabi dengan Fatihahnya Al-Qur'an, pembuka Al-Qur'an alias surah Al-Fatihah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kullu salatin la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitabi fahiya hidajun. Setiap salat yang di dalamnya tidak membaca surah Al-Fatihah, fahiya hidajun aina kisatun, cacat salatnya alias tidak sah. Ini beberapa hadis yang ditulis oleh musannif tentang wajibnya membaca surah Al-Fatihah. Tapi apakah semuanya wajib membaca surah Fatihah? Wa tasqutu al-Fatihatu aw ba'duha anil masbuki. Gugur membaca Fatihah alias tidak wajib membaca Fatihah bagi makmum masbuk. Makmum masbuk itu artinya makmum yang ketinggalan. Kita baru masuk ke ruangan masjid atau ke mushola, begitu kita takbir, imamnya sudah baca ayat udah akhir-akhir. Misalnya lakum dinukum waliyadin, kita baru Allahu Akbar. Apakah kita baca Fatihah? Enggak perlu. Langsung ikut ruku. Atau kita baca baru ketemu separuh. Baru maliki yaumiddin, imamnya sudah ruku, maka kita harus ikut ruku. Enggak perlu ngotot untuk baca Fatihah. Fatihahnya, kewajiban Fatihahnya udah gugur. Lah terus gimana? Ya tanggungan imam. Enaknya jadi makmum, kurang-kurangnya tanggungan imam. Imam kalau makmumnya banyak yang ketinggalan itu tanggungannya banyak imam. Nah yo kadang banyak yang ketinggalan. Yang enggak ketinggalan sama yang ketinggalan banyak yang ketinggalan. Wah, tanggungannya imam berat. Ya kan Fatihah yang ketinggalan itu kan tanggungannya imam. Imam enak jadi makmum. Orang jamaah itu ibarat orang mau jalan itu jadi penumpang. Lah orang jadi penumpang itu kalau mau jalan ke Jogja, biar nggak tahu jalan, biar nggak bisa nyetir kan, nyampainya Jogja sama yang bisa nyetir. Oh, yang nyetir ya capek, ya mikir, ya melek, yang penumpang mah anteng tidur, sampai ke Jogja bareng nyampainya. Ya insya Allah pahalanya sama makmum imam. Imamnya yang mikir baca ini lah, makmum mah tinggal di belakang aja amin, habis amin rukuk. Beres ya, jadi makmum enak ya. Nah, wa tasqutul Fatihatu aw ba'duha anil masbuqi haqiqatan aw hukman. Gugur kewajiban membaca Al-Fatihah itu bagi makmum masbuk, yaitu makmum yang ketinggalan. Contohnya kayak tadi. Nah, begini. Ketika kita
takbiratul ihramnya tidak bareng dengan imam, maka membaca iftitahnya, kalau kita berprasangka bahwa imamnya ini masih lama karena mungkin bacaannya panjang misalnya, kita tahu imam ini suka baca ayat-ayat yang panjang, maka silahkan untuk membaca iftitah. Tapi kalau kita tahu imam ini kebiasaannya bacaannya pendek, kalau kita takbiratul ihramnya tidak bareng imam, maka tidak perlu membaca iftitah, langsung Fatihah. Karena dikhawatirkan waktu kita habis buat baca iftitah, kemudian giliran Fatihah malah nggak kebagian waktu, imamnya sudah ruku. Maka kalau kita datang belakangan, ya udah begitu Allahu Akbar langsung baca Fatihah, tidak perlu iftitah, langsung Fatihah. Kecuali kalau memang kita takbiratul ihramnya bareng sama imam. Nah kalau kita bareng kan kita baca iftitah cukup. Tapi kalau enggak bareng ya wis. Atau mungkin taraweh. Taraweh kan sistem bet ya. SKS, sistem kebut sekelarnya, secepatnya. SKS kan gitu, sistem kebut secepatnya. Enggak perlu baca iftitah. Yang penting Fatihahnya. Kalaupun perlu kalau tarawih kita baca Fatihahnya bareng sama imam. Imamnya baca kita ikut baca. No, takutnya nanti walau dolin amin yasin Allahu Akbar lah, nggak keuper Fatihahnya. Kalau dulu di pesantren kan begitu Pak. Kalau yang sholatnya di asrama, wapatnya luar biasa Pak. Di masjid itu baru dapat 4 rakaat kita udah beres. Karena ya itu walau dolin yasin Allahu Akbar, kadang bismillah juga enggak. Yang baca suratnya walau dolin langsung yasin Allahu Akbar. Ntar besoknya Toha Allahu Akbar, Alif Lam Mim Allahu Akbar, kadang bismillah juga enggak, saking pengen kebunnya. Lah kalau begitu gimana? Ya kita Fatihahnya bareng sama imam. Lah kalau masih enggak keuber, ya wis serahin nama imam. Ya mam, kamu bacanya kecepatan ya terserah kamu lah mam. Nanti kalau ditanya malaikat, ya imamnya ngebut. Ya imamnya ngebut, ya wis ikutan lah. Nah, jadi baca Fatihah itu gugur bagi makmum masbuk, makmum yang ketinggalan imam. Nggak usah ngotot. Ini kadang ada yang mohon maaf ya, ibadahnya tekun tapi ilmunya kurang. Kadang datang belakangan Allahu Akbar, dia masih iftitah, masih baca Fatihah, imamnya udah rukuk, udah sampai Allahu liman hamidah, dia masih berdiri. Malah kalau ketinggalan 2 rukun berturut-turut bisa batal berjamaah dan sholatnya. Kan 2 rukun dia ketinggalan, rukun fi'li maksudnya, rukun yang berupa perbuatan. Lah kalau kita ketinggalan ya suruh ikutin imam, Allahu Akbar langsung imam rukuk. Enggak perlu ngotot untuk melanjutkan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ajaza an qira'atil Fatihati, dan kalau seandainya enggak mampu membaca Fatihah karena misalnya mu'alaf baru masuk Islam. Nah, kalau yang kayak begini gimana? Ia tidak mampu baca Fatihah, yang bimbing enggak ada, baca wong dia bukan orang Arab yang enggak bisa baca tulisan Arab. Lah kalau kayak begini maka boleh diganti dengan bacaan yang lain, seperti li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Rasulullah ini dasarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila salati fatawadda kama amarakallahu fa in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fahmadillaha wa hallil wa kabbir. Inti hadis ini, kalau memang yang sudah bisa ya dibaca Fatihahnya, tapi kalau tidak bisa, misalnya ada orang yang baru masuk Islam, apakah dipaksakan nanti nunggu dia bisa baca Fatihah baru sholat? Ya enggak. Wes pokoknya yang penting ikut sholat.
Lah bisanya apa? Lah bisanya misalnya cuma takbir kok. Ya wis takbir aja terus. Dari pertama Allahu Akbar. Orang-orang pada baca iftitah, baca Fatihah, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus. Boleh kok, memang bisanya baru takbir itu. Atau bahalil, bisanya tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah terus saja dalam sholat. Boleh kok, memang bisanya itu kok. Makna umum hadis, ittaqullah fattaqullaha mastata'tu. Jalanilah ketaatan kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Nah, misalnya kalau ada orang baru masuk Islam, lah apakah dia sholatnya itu nunggu nanti bacaan-bacaan sholat bisa? Ya enggak. Begitu dia masuk Islam, langsung wajib sholat dengan sesuai kemampuannya. Yang penting gerakannya genep, 4 rakaat genep, misalnya maghrib ya genep 3 rakaat, isya ya genep 4 rakaat. Masalah bacaannya bisanya apa? Ya wes, kalau nggak bisa apa-apa, ya wes meneng aja lah. Tapi yo sebodoh-bodohnya takbir bisa lah Pak ya. Ya Allah, sering ada orang takbiran ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya dia sholat mulai dari takbiratul ihram yang dibaca Allahu Akbar terus sampai salam sah bagi orang yang memang tidak mampu. Ya tadilah misalnya. Atau mungkin dia Islam dari kecil Islam, cuman Islamnya ya Islam. Kalau orang kampung saya dulu nyebutnya Islam abangan. Ya kalau orang di Jawa dulu nyebutnya Islam abangan. Kalau di Jakarta di Sunda apa namanya? Islam KTP ya. Lah iya. Lah mereka kan kalau disuruh bacaan-bacaan sholat kan mungkin nggak bisa lah. Lah apakah mereka ketika ada hidayah untuk sholat nunggu bisa bacaan sholat? Enggak. Wes pokoknya langsung sholat. Masalah bacanya gimana? Wes urusan nanti. Oh Islam itu enggak sulit aslinya. Dia sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wes semampunya. Ini bagi orang yang tidak mampu. Fa in ajaza an syai'in minal Qur'an ata bi sab'ati anwa'in minadz dzikri. Kalau ia tidak bisa sama sekali tapi bacaan-bacaan zikir sudah bisa, misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dia bisa, ya wis baca itu. Oh memang bisanya itu sebisa-bisanya bagi orang yang tidak mampu. Tapi kalau mampu ya dibaca Fatihahnya. Tapi kalau nggak mampu ya wes semampunya. Wa yustahabbu, dan disunnahkan ayyata'awwadza qabla qira'atil Fatihati, untuk membaca ta'awudz. Ayyata'awwadza, membaca ta'awudz qabla qira'atil Fatihatil imami wal munfaridi wal ma'mumi. Sunnah sebelum membaca Al-Fatihah itu membaca ta'awudz, baik posisinya dia sebagai imam, sebagai makmum, atau sholat sendiri. Dengan redaksi ta'awudz ini bersumber dari ayat Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Wa sighatuhul mahbubah, dan sighatnya atau bentuk bacaannya yang paling baik adalah yang sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaupun kadang ada yang nambahi a'udzubillahi a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Tapi yang masyhur, yang terbaik cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim di setiap rakaat, di setiap akan membaca surah Al-Fatihah. Tapi tentunya statusnya beda. Kalau di sholat jahar, maghrib, isya, subuh, kita baca Fatihahnya dengan dijahar, dengan suara keras, dengan suara kenceng. Tapi ta'awudnya ya cukup dengan suara sir, suara pelan. Ini sunnah hukumnya. Lah kalau bismillah dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib, karena Fatihah itu termasuk karena bismillah itu termasuk bagian dari
Al-Fatihah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim ini saya kutipkan dalam kitab Risalatul Qurra wal Huffaz. Dalam membaca Al-Fatihah, dalam membaca Quran, membaca Fatihah, membaca Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya ada 4. Ada kalanya wajib, ada kalanya tidak boleh, ada kalanya makruh, ada kalanya sunnah. Ini membaca Bismillah dalam membaca Al-Quran. Ada kalanya wajib, yaitu ketika akan membaca surah Al-Fatihah, karena Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari Fatihah itu. Ada kalanya nggak boleh, justru malah nggak boleh baca Bismillah, yaitu ketika akan membaca awal surah At-Taubah atau surah Baroah. Dan satu-satunya dalam Al-Quran perpindahan surat dari surat ke surat berikutnya yang tidak tertulis Bismillahirrahmanirrahim ya cuma surat itu, surah At-Taubah juz 10, Bara'atun minallahi wa rasuli dan seterusnya itu. Makanya dikenal dengan surah Baroah. Ini justru malah tidak boleh membaca Bismillah. Kemudian hukum yang ketiga, hukumnya makruh, lebih baik tidak, yaitu ketika akan membaca surah At-Taubah atau surah Baroah dari ayat kedua sampai ayat selesai, ayat 2, 3, 4 sampai ayat yang terakhir. Ini justru makruh membaca Bismillah. Tapi kalau di awal At-Taubah, awal Baroah justru malah tidak boleh. Lah, selain 3 kondisi ini, maka membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya sunnah. Selain awal Al-Fatihah, selain awal Baroah atau awal At-Taubah, selain pertengahan At-Taubah atau Baroah, semuanya dihukumi sunnah. Karena hukum dasar dari membaca Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya sunnah. Langsung baca ta'awudz aja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung bara'atun minallahi dan seterusnya. Nanti ayat kedua dan ketiga hanya makruh, tapi ayat pertama justru malah tidak boleh. Nah, selain kondisi itu, maka semuanya hukumnya sunnah membaca Bismillahirrahmanirrahim itu. Di sini wa yustahabbul israru bihi kasairil azkaril mustahabbah. Sunnah membaca ta'awudz itu tadi al-israr dengan sir, pelan. Walaupun Fatihahnya bacanya kencang, bacanya keras, tapi ta'awudznya bacanya pelan. Walaupun di sholat yang jahar tadi. Wa yata'awwadzu fi kulli rak'atin, dan membaca ta'awudz itu sunnahnya di setiap rakaat. Jadi setiap kita akan mengawali membaca Fatihah, sunnahnya membaca ta'awudz. Walaupun kita jadi makmum, jadi imam, atau sholat sendiri, sunnah. Seandainya ketinggal ya nggak apa-apa, namanya sunnah. Kemudian wa yusannu aqiba qiraatil Fatihati, dan sunnah selesai membaca Al-Fatihah ayyaqula amin. Selesai baca surah Al-Fatihah ya disunnahkan membaca amin. Tapi sekarang buat kampanye Pak ya. Amin buat kampanye ya. Iya kan? Iya. Kalau yang lawan politik jangan kampanye di musola. Loh, orang sholat pakai amin, kampanye terbilangnya. Ya kebetulan aja sih ya. Pinter-pinterannya nyari singkatan biar gampang diapal. Lah membaca amin itu apakah hanya di dalam sholat? Enggak, sawaun akana fi dakhilis sholati au kharijiha. Sama saja hukumnya sunnah, apakah fi dakhilis sholat, di dalam sholat, au kharijiha, atau di luar sholat. Ketika ada orang lain membaca Al-Fatihah atau kita sendiri yang membaca Al-Fatihah, sunnah hukumnya untuk membaca amin. Karena Al-Fatihah ini kan isinya doa.
mulai dari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan isinya doa. Lah kalau doa baik kita yang membaca atau orang lain yang membaca ya disunnahkan untuk membaca amin. Sama seperti yang di akhir Al-Baqarah itu kan isinya doa. Mulai dari Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah ini biasanya kan dibaca kalau lagi tahlil. Nah selesai wansurna 'alal qaumil kafirin, sunnah kita membaca amin karena ini termasuk doa. Bahkan doa yang terbaik, yang derajatnya tertinggi, itu doa yang diambil dari ayat Quran. Ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, itu isi doa ada pahalanya. Pahalanya ya double, Bang. Pahala kita berdoa dan pahala membaca Quran. Lah kalau ngerti ya tambah lagi pahalanya. Nah, doa itu kan ada banyak tingkatan. Doa yang tertinggi itu yang diambil dari ayat Quran. Ya seperti Al-Fatihah itu kan isinya doa. Maka yo kalau di budaya kita ya setiap momen-momen tertentu ya Al-Fatihah. Doain orang sakit Al-Fatihah, doain orang kantenan ya Al-Fatihah. Walaupun beberapa waktu yang lalu beredar video membaca Fatihah dalam kesempatan-kesempatan tertentu katanya bid'ah. Kurang puas dia dengan ustadz-ustadznya yang ada di Indonesia, impor ustadz dari Arab hanya untuk mengatakan membaca Fatihah dalam kesempatan-kesempatan tertentu hukumnya bid'ah. Wong Fatihah itu doa kok dibid'ahin lebih. Tapi ya biarin lah ya, asal mereka senang ya biarin lah. Yang penting mereka happy aja. Tapi kalau ngerecokin amalan orang ya kadang kita gatal juga. Nah iya, kalau ngerecokin, kalau nggak ngerecokin ya seben. Yang penting happy ya. Lah membaca Al-Fatihah kan termasuk doa. Terus kemudian di ujung Al-Baqarah tadi ya doa. Kemudian di ayat-ayat yang lain doa andalan kita Rabbana atina fid dunya hasanah ya doa, Rabbana zalamna doa. Lah doa-doa seperti ini doa yang menduduki peringkat tertinggi dalam Quran. Dalam kita berdoa. Karena yang diambil dari Quran. Kemudian yang ranking kedua itu doa yang diambil dari hadis. Kalau Imam Hasan Al-Banna itu dulu nulis satu buku kumpulan doa namanya Al-Ma'surat, yaitu doa-doa yang diambil dari Quran dan juga dari hadis. Lah kemudian yang peringkat ketiga itu doa yang diijazahkan oleh guru. Misalnya kita punya guru, kemudian beliau mengijazahkan ini amalkan ini doa. Nah, ini yang peringkat ketiga. Karena insya Allah apalagi guru-guru yang kita nyantri, yang kita ngaji, insya Allah guru itu paham dengan kondisi kita. Maka kita diajarkan atau diijazahin doa yang kadang berbeda-beda antara satu murid dengan murid yang lainnya, antara satu santri dengan santri yang lainnya. Kadang diijazahin doa itu beda-beda. Ya wallah alam, guru kiai kadang tahu ini bocah karakternya kayak begini, ini bagusnya ngamalin doa begini. Kalau yang ini beda. Nah yang keempat, doa peringkat keempat ini doa yang kita paham artinya. Nah kalau doa kita paham artinya, doa apa saja, yang penting kita paham artinya. Kalau biasanya kalau doa paham artinya itu kan lebih resep. Jangan sampai kita doa nggak tahu maksudnya, nggak tahu arahnya kemana, hanya karena kita sering dengar kemudian kita amalin. Ya kalau pas kebetulan cocok, ya nggak masalah Pak. Tapi kalau kebetulan bertentangan dengan keinginan kita kan repot. Misal
Kalau misalnya dulu, mohon maaf, kampungnya Pak Wasto dulu misalnya kan di Jogja yang bukan Gunung Kidul ya, bukan ya. Kalau Gunung Kidul dulu misalnya sering kekurangan air, kalau dalam kesempatan doa dia minta hujan terus, atau mungkin kayak sekarang lah. Kan ada doa potongan yang dari doa salat istisqa itu kan, Allahumma skinna ghaisam mughisa wa la taj'alna minal qanitin. Ini doa kan doa minta hujan. Kalau dibaca kondisi sekarang cocok ini. Sekarang kan banyak orang yang kekurangan air. Tadi saya nengokin anak pesantren di Babelan situ, ya Allah. Kasihan pada air kali itu di Taikin, di Kampung Blendung gitu. Daerahnya Habib Ceker sini. Di Taikin ya untuk ngisi sumur. Untuk isi sumurnya pada kering. Ya nanti buat kebutuhan sehari-hari, kalau yang punya bak tampung di bak, kalau enggak ya Allah, ini enggak jauh dari Jakarta loh udah ya. Lah kalau kondisi seperti sekarang doa minta hujan pas. Lah misalnya orang enggak tahu Pak. Begitu pas musim begini kan karena ustadznya, kiainya pada sering doa itu Allahumma skinna ghaizam mughisa wa la taj'alna minal qanitin, dibaca terus. Akhirnya dia apa? Tapi dia nggak tahu ini doa arahnya kemana. Kemudian dibaca nanti di bulan Januari. Banjir. Banjir misalnya di sini, di sini Masya Allah aman ya. Biasanya kan di depan ya banjir. Lagi banjir Pak, karena dia lagi seneng-senengnya doa itu, karena kemarin mungkin bulan sekarang dibaca, bulan sekarang Oktober ya, November, Desember kan biasanya udah mulai hujan, Januari dia baca Allahumma skinna ghaizam mughisa wa la taj'alna minal qanitin. Lagi hujan gede, rumahnya kebanjiran, baca doa aja. Lah ketika ditegur, Bang, baca doa itu, lah kemarin kan Ustaz ngajarin itu suruh baca. Ya iya kemarin waktu bulan kemarau. Dan sekarang musim banjir masih baca doa minta banjir ya minta. Nah, ini artinya doa cocok di waktu tertentu tapi nggak cocok di waktu lain. Ada doa itu yang cocok buat saya, tapi mungkin nggak cocok buat jamaah atau sebaliknya. Contoh, misalnya ada ustadz misalnya yang biasa ngimamin, kebetulan dia berumah tangga sekian tahun belum punya anak. Nah dalam sela-sela doanya itu kan pasti doa minta dikaruniai anak kan? Kan ada doa yang doa Nabi Zakaria kalau nggak salah. Itu kan doa dalam doanya kan Nabi Zakaria karena sekian puluh tahun berumah tangga belum punya anak, kan di doanya minta anak. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Itu doa minta dikaruniai keturunan. Dibaca terus. Lah ada jamaah yang tiap jamaah karena dengar ustaznya baca terus lama-lama kan apal. Begitu dia apal, doa itu diamalin sama dia tanpa nanya dulu ini doa apa. Dibaca Allah la rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Dibaca padahal anaknya udah 8. Anaknya udah 8 kok masih doa minta anak. Maunya apa dilempengin selusin. Ini artinya doa itu kadang ya cocok buat saya, tapi gak cocok buat ini. Lah ada yang doa yang serbaguna ya ada. Kalau ibarat obat apa namanya? Ya kayak Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan obat serbaguna. Dibaca kapan saja, waktu apa saja kan cocok. Orang lagi susah bacain itu ya pas, orang lagi seneng ya pas. Orang nikahan baca Rabbana atina fid dunya hasanah ya cocok. Orang lagi meninggal, ya cocok. Ini ibarat obat tuh. Ya kan, makanya disebutnya doa sapu jagat. Apa aja masuk. Nah ya kalau ibarat obat, obat generik, ya, semua penyakit masuk lah. Kalau mak saya dulu itu remason. Remason itu buat segala penyakit buat mak saya. Kepala pusing yo remason, yo budrek. Pegel-pegel yo remason. Balsam caplang kok remason, balsam caplang. Nah, itu doa. Jadi doa itu ada tingkatannya dan tadi ada cocok buat orang lain tapi kadang nggak cocok
buat kita. Nah, tadi wa yustahabu at-ta'minu, disunnahkan membaca amin. Wa yusannu aqiba qiraatil Fatihati ay yaqula amin sawa'un akana fi dakhilis salati aw kharijiha. Sunnah membaca amin setelah Al-Fatihah itu baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Illa annahu fis salati asyaddu istihbaban, kalau di dalam sholat sangat-sangat dianjurkan. Bahkan di dalam sholat sangat dianjurkan seorang imam dan makmum untuk membaca amin secara bersamaan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Daruqutni dari sahabat Wa'il bin Hujr. Beliau sahabat Wa'il tadi bilang, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qala waladdallin qala amin wa madda biha sautahu." Kesaksian dari sahabat namanya Wa'il, "Shallaitu, saya salat khalfan Nabi, di belakang Nabi," artinya makmuman kepada Nabi. Falamma qala waladdallin, dan ketika Rasulullah mengucapkan waladdallin qala, maka amin, kami mengucap amin. Wa madda biha sautahu qala, maka Rasulullah membaca amin. Jadi Rasulullah imam dan makmum sama kesunahannya membaca amin. Wa madda biha sautahu, dan Rasulullah memanjangkan bacaannya, berarti ya amin kan gitu ya. Ini kalau tarawih itu kadang baca amin itu tergantung Fatihahnya imam, Pak. Lah ya waladdallin amin. Ya kan gitu, kalau waladdallin amin. Ya kan baca amin kan tergantung lagunya waladdallin. Lah kalau yang tarawih kan waladdallin. Lah kalau makmum amin ya kelamaan. Enggak sesuai lagunya. Kalau waladdallin amin, waladdallin amin. Unik ya, Islamnya orang Indonesia emang unik. Ya, orang-orang yang ini pada kagum dengan Islamnya orang Indonesia ya, Pak. Orang luar ya. Juga hadis yang lain diriwayatkan dari Daruqutni, Al-Hakim dan Ibnu Hibban, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qawla amin. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni, Imam Hakim dan Ibnu Hibban, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an, ketika beliau selesai membaca Ummul Quran atau Ummul Kitab alias Al-Fatihah, rafa'a sautahu, beliau mengeraskan bacaannya, wa qala amin, dan kemudian beliau mengucapkan amin. Nah, amin ini kan kalimat yang mengandung permohonan agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yustahabbu at-ta'minu, dan disunnahkan membaca amin wal jahru bihi, dan membaca keras fi maudhi'il jahri, ketika memang itu sholat jahar, maghrib, isya, subuh, Jumat, raweh. Nah, itu yang sholat jahar, maka ya membaca aminnya yang jahar juga. Wal munfaridi wal makmum, lil imami, itu sunnah baik untuk imam, untuk sholat sendiri atau sebagai makmum. Maka yang baca amin itu ya bukan hanya imamnya, bukan hanya makmumnya, tapi juga imamnya. Ya kalau syukur-syukur bisa bareng. Cuman kadang kalau lagi maghrib itu bocah kecil penduluin. Oh iya, imamnya kadang baru ghairil maghdubi alaihim, di belakang udah amin, mending bareng, kadang ganti-gantian amin, 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 amin. Saya pernah ngimamin sholat Jumat itu hampir kacau ingatan saya gara-gara begitu. Itu bukan hanya amin-amin, tapi tepuk tangan ya.
Kebetulan masjid itu tingkatnya agak maju ke depan gini. Lah, anak-anak itu diposisikan di atas. Asal sampai Allah liman hamidah, pok 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 pok. Allahu Akbar, pok 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 pok. Waduh. Kebetulan itu saya pertama kali tugas di masjid itu. Waduh. Pikiran saya kacau kok imam ini. Allahu Akbar, pok 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 pok. Yang dia itu belum walabdalin, ghairil maghdubi, amin 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 amin. Waduh. Yang lebih lucu lagi, sampai sekarang saya kapok, bukan kapok ya. Itu masjid berdekatan. Nah, yang masjid sini ini karena masjid gede, toanya kan gede. Lah, saya kebetulan khotbah di masjid yang kecil. Saya baru maliki yaumiddin, makmum yang atas, amin. Ternyata ngaminin masjid yang di sono, Pak. Ketika saya cerita ke teman-teman, katanya, sama, saya juga pernah ngalami itu. Loh, saya baru maliki yaumiddin karena di atas saya ada yang amin, pikiran saya kacau. Waduh, saya bacaan saya salah lagi. Ternyata ngaminin yang di sono. Aduh. Kan? Di Jakarta kan begitu, Pak ya. Bapak kalau tahu masjid Pasar Waru itu kan masjidnya yang satu di satu gang satu di gang 3. Cuman berdekatan. Baru maliki yaumiddin. Ini makmum yang di lantai 2, amin. Ternyata ngaminin masjid sono karena masjid sono suaranya lebih gede dari wah, bes. Maka sampai dulu ada fatwa bahwa untuk membangun masjid yang untuk Jumatan itu enggak langsung disetujui. Lihat dulu situasi lingkungannya. Kalau terlalu berdekatan, ya jangan dulu. Cuma kadang ya ada faktor lain. Ada faktor ego, pokoknya musola saya harus jadi masjid. Nah, itu yang repot. Tapi kalau timbulnya tadi kayak begitu, repot. Ya biasanya ya begitu lah. Tapi ada yang satu RW di Semek yang saya tempat tinggal itu satu RW 14 Kelurahan Semper Barat itu masjidnya 2. Satu namanya Baitul Taqwa, satu At-Taqwa. Itu khotib yang orang jauh sering ketuker. Namanya hampir sama, satu Baitul Taqwa, satu At-Taqwa. RW-nya sama, satu RW. Ini corongnya ditinggiin, mono ditinggiin, saingan, seru lah. Ya inilah pokoknya uniknya Islam Indonesia itu kadang di situ ya. Di tempat lain mungkin kita nggak jumpai uniknya. Faqad ruya al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza qala al-imam walad-dallin faqulu amin, fa innahu man wafaqa qawlahu qawlal malaikati ghafara lahu ma taqaddama min dzambi." Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika imam membaca waladhdallin, maka bacalah semuanya baik imam maupun makmum amin. Fa innahu man wafaqa qawlahu, karena sesungguhnya itu yang menepati atau bertepatan antara imam dan makmum membaca amin dengan kebarengan, itulah membarengi ucapan malaikat. Ghafara lahu, maka Allah akan mengampuni untuk orang tersebut ma taqaddama min dzambi, dari dosa-dosanya yang telah berlalu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir